Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diana Lintang Kartikasari dengan NIM P272260230020. Saya dari program studi D3 Fisioterapi kelas 1A. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai anatomi dan fungsi jantung. Jantung adalah pompa berotot di dalam dada yang bekerja terus-menerus tanpa henti memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung berkontraksi dan berelaksasi sebanyak 100.000 kali dalam sehari. Dan semua pekerjaan ini memerlukan suplai darah yang baik yang disediakan oleh pembuluh arteri koroner. Bagian kanan dan kiri jantung masing-masing memiliki ruang sebelah atas atau atrium yang mengumpulkan darah dan ruang sebelah bawah atau vertikal yang mengeluarkan darah. Letak dan fungsi jantung. Jantung terletak di rongga toraks atau dada sekitar garis tengah antara sternum dan vertebra atau tulang punggung. Bagian depan dibatasi oleh sternum dan coxae 3, 4, dan 5. Hampir 2/3 bagian jantung terletak di sebelah kiri garis median sternum. Jantung terletak di atas diafragma, miring ke depan kiri, dan apex cortex berada di paling depan dalam rongga toraks. Apex cortex dapat diraba pada ruang interkostal 4-5 dekat garis media clavikular kiri. Batas kranial jantung dibentuk oleh aorta ascendens dan arteri pulmonalis dan vena cava superior. Pada usia dewasa, rata-rata panjang jantung berkisar 12 cm dan lebar 9 cm dengan berat 300 sampai 400 gram. Fungsi utama jantung adalah memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan dan organ tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme. Bagian-bagian jantung. Yang pertama ada arteri dextra. Dinding yang berukuran tipis rata-rata 2 mm terletak agak ke depan dibandingkan vertikal dextra dan atrium sinistra. Pada bagian arteri superior terdapat lekukan ruang atau kantung berbentuk daun telinga yang disebut aurcle. Nomor 2, atrium sinistra. Terletak posterior superior dari ruang jantung. Tebal dinding atrium sinistra 3 mm, sedikit lebih tebal daripada dinding atrium dextra. Atrium sinistra menerima darah yang sudah dioksigenasi oleh 4 vena pulmonalis yang bermuara pada dinding posterior superior atau posterior lateral, masing-masing sepasang vena dextra dan sinistra. Nomor 3, vertikal destra. Terletak di ruang paling depan di dalam rongga toraks, terdapat di bawah manibulum sterni. Vertikal dextra berbentuk bulan sabit. Tebal dindingnya 4-5 mm. Bentuk vertikal dextra seperti ini guna menghasilkan kontraksi bertekanan rendah yang cukup untuk mengalirkan darah ke dalam arteri pulmonalis. Nomor 4, vertikal sinistra, berbentuk lonjong seperti telur, di mana pada bagian ujungnya mengarah ke anterior inferior kiri menjadi apex cortex. Bagian dasar vertikal tersebut adalah annulus nitralis. Vertikal sinistra harus menghasilkan tekanan yang cukup tinggi untuk mengatasi tekanan sirkulasi sistemik dan mempertahankan aliran darah ke jaringan-jaringan perifer. Pada jantung terdapat dua katup, yaitu katup atrioventrikular, terletak antara atrium dan ventrikel, sehingga disebut katup atrioventrikular. Katup yang terletak di antara atrium kanan dan ventrikel kanan mempunyai 3 buah katup disebut katup tricuspid. Nomor 2, katup semilunar. Disebut semilunar atau bulan separuh karena terdiri dari 3 daun katup yang masing-masing mirip dengan bulan separuh. Katup semilunar memisahkan vertikal dengan arteri yang berhubungan. Pada jantung terdapat 3 lapisan dinding, yaitu pertama adalah perikardium atau epikardium, merupakan membran tipis di bagian luar yang membungkus jantung, terdiri dari 2 lapisan, yaitu perikardium fibrosum atau visceral, merupakan bagian kantong yang mengatasi pergerakan jantung terikat di bawah sternum, tenhinum, diafragma, bersatu dengan pembuluh darah besar melekat pada sternum melalui ligamentum sternoperikardial dan perikardium serosum atau parietal. Yang kedua adalah miokardium, merupakan lapisan tengah yang terdiri dari otot jantung, membentuk sebagian besar dinding jantung. Serat-serat ini tersusun secara spiral dan melingkari jantung. Lapisan otot ini akan menerima darah dari arteri koroner. Bagian 3, yaitu endokardium, adalah jaringan tipis yang
yang halus dan membentuk lapisan bilik dan katup jantung. Lapisan terdalam dari dinding jantung berfungsi sebagai penghalang antara otot jantung dan aliran darah dan mengandung pembuluh darah yang diperlukan. Ini juga menampung sistem konduksi jantung yang mengatur aktivitas alat jantung. Berikut adalah sumber referensi yang saya gunakan untuk membuat PPT ini. Saya mengambil dari buku Anatomi Fisiologi yang dikarang oleh Ibu Heni Puji Wahyuningsih dan Ibu Yeni Kusmiati. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.